Halo teman-teman, kata surplus dalam ekonomi sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi kalian tahu nggak sih kalau surplus itu ada dua macam, yaitu surplus konsumen dan surplus produsen? Di dalam pasar juga ada yang namanya kegagalan pasar loh, di mana hal ini mengacu kepada kondisi mekanisme pasar yang tidak bekerja dengan baik, sehingga menciptakan ketidakefisienan pasar. Untuk daripada itu, kami dari kelompok 10 berkesempatan untuk membahas materi mengenai surplus ekonomi dan juga kegagalan pasar. Sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Iputu Oka Dimas Mahardika dengan NIM akhir 270. Yang kedua ada saya sendiri, Niputu Aninda Putri dengan NIM akhir 273. Yang ketiga ada Igede Krisna Yoga Ardita dengan NIM akhir 275. Yang keempat ada Igusti Agung Gede Agung Anandita Kamasan dengan NIM akhir 280. Yang terakhir ada Ibu Trijayatri Wijayanti dengan NIM akhir 282. Surplus ekonomi merupakan suatu konsep ekonomi yang merujuk kepada keuntungan yang diperoleh oleh individu ataupun kelompok ketika mengkonsumsi atau memproduksi barang dan jasa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, surplus ekonomi ada dua macam, yakni surplus konsumen dan juga surplus produsen. Surplus konsumen dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah total uang yang konsumen bersedia bayarkan untuk satu barang atau jasa, dan jumlah total yang sesungguhnya yang dia bayarkan untuk barang atau jasa tersebut. Adapun surplus produsen dapat didefinisikan sebagai kesediaan untuk menerima keuntungan minimal dengan menjual barang atau jasa yang diproduksi. Ternyata dalam situasi normal, tingkat surplus konsumen akan berubah dengan berubahnya harga pasar. Dihubungkan dengan analisis demand and supply dan juga kondisi ceteris paribus, maka supply yang rendah dari suatu barang atau jasa akan meningkatkan barang atau jasa itu sendiri, dan juga menurunkan surplus konsumen, sehingga menurunkan kesejahteraan ekonomi konsumen seperti yang kita lihat pada kurva A, di mana warna merah ini mewakili kondisi awal dari surplus konsumen, dan warna kuning ini mewakili surplus konsumen bila supply menurun. Sebaliknya, bila keadaan ceteris paribus, permintaan yang meningkat terhadap barang atau jasa juga akan meningkatkan harga di pasar. Surplus konsumen dan kesejahteraan ekonomi pun juga akan meningkat seperti yang kita lihat pada kurva B, di mana warna merah mewakili kondisi awal dari surplus konsumen dan warna kuning mewakili bila permintaan meningkat. Dengan asumsi bahwa barang tersebut merupakan barang dari pelayanan kesehatan, maka dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi akan berimplikasi kepada peningkatan kesehatan konsumen. Nah, untuk dampak perubahan harga terhadap surplus produsen akan dijelaskan oleh teman saya, Oka Dimas Mahardika. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak perubahan harga terhadap surplus produsen. Dalam situasi normal, teori ekonomi mikro menyatakan tingkat surplus produksi akan meningkat dengan meningkatnya harga pasar dari barang atau pelayanan. Sebagai contoh, jika lapangan pekerjaan meningkat, lalu kegiatan ekonomi meningkat, maka pendapatan atau income masyarakat akan meningkat, atau bisa dibilang ceteris paribus. Pendapatan yang meningkat akan meningkatkan kemampuan membayar atau ability to pay, sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan permintaan pelayanan kesehatan. Kurva permintaan akan bergeser ke kanan seperti yang tertera pada kurva di layar. Selanjutnya, ada perbedaan surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus ekonomi adalah total surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus ekonomi biasanya disebut kesejahteraan total untuk menunjukkan bahwa surplus ini memperhitungkan surplus konsumen dan produsen, sedangkan surplus konsumen hanya sebagian dari perhitungan surplus ekonomi. Ini mengacu pada perbedaan jumlah yang bersedia atau siap dibayar oleh konsumen untuk suatu produk dan harga yang sebenarnya dibayar oleh orang tersebut. Grafik di atas menunjukkan penawaran dan permintaan barang. Permintaan adalah agregat dari pembelian individu semua konsumen. Konsumen akan mengkonsumsi sejumlah barang yang tersedia dan membayar dengan harga pasar yang sama. Bahkan, beberapa konsumen akan membayar lebih tinggi dari harga pasar. Karena itu, dengan hanya membayar dengan harga pasar,
Mereka menikmati manfaat dari harga yang lebih rendah. Misalnya, konsumen hanya perlu membayar dengan harga pasar atau PE, meskipun harga tertinggi yang tersedia mereka bayar adalah P1. Secara grafis, surplus konsumen adalah segitiga di atas harga pasar atau harga equilibrium dan di bawah kurva permintaan. Sedangkan area di atas, tingkat penawaran, dan di bawah harga equilibrium disebut surplus produksi. Selanjutnya rekan saya akan melanjutkan materi tentang kegagalan pasar. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yaitu kegagalan pasar. Yaitu seorang tokoh ekonom mengatakan bahwa kegagalan pasar atau market failure ini adalah suatu istilah yang menyebut ketidakmampuan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi apabila pasar didominasi oleh para pemasok monopoli atau apabila produksi atau konsumsi dari sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan, yaitu eksternalitas seperti pencemaran lingkungan contohnya. Selanjutnya, menurut Canisius, yaitu seorang tokoh ekonom juga, menurut dia kegagalan pasar dapat juga diartikan sebagai ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dalam pertumbuhan ekonomi. Kegagalan ini mendorong pemerintah untuk menjalankan beberapa kegiatan ekonomi. Atau dapat dikatakan kegagalan pasar adalah di mana suatu pasar tidak dapat menjalankan secara sempurna sesuai dengan fungsi awal sebagai pasar. Dan situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan ketidakseimbangan. Menurut Kurniawan dan Budi, suatu sistem pasar bekerja baik apabila terjadi dua hal. Yang pertama yaitu produsen bertanggung jawab untuk semua biaya dan biaya ini dibayar untuk memproduksi barang dan jasa. Dan yang kedua, konsumen membayar untuk barang dan jasa tersebut. Mungkin sekian saja, selanjutnya rekan saya, Gayatri Wijayanti akan membawakan materi mengenai penyebab kegagalan pasar. Terima kasih. Adapun penyebab dari kegagalan pasar yang sering terjadi, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya common goods. Dasar adanya sistem persaingan pasar adalah hak pemilikan yang memberikan hak pemilik kepada setiap individu atas suatu barang, sehingga ia dapat mengecualikan orang lain untuk memanfaatkan barang tersebut. Untuk beberapa jenis barang, hak pemilik tidak dapat diberikan kepada satu individu, melainkan diberikan kepada sekelompok masyarakat. Misalnya saja, sebidang padang rumput milik desa atau sebagainya. Masalah yang ditimbulkan dalam kasus kekayaan bersama ada dua faktor, yaitu indivisibility dan jumlah kelompok masyarakat. Adanya indivisibility menyebabkan suatu kekayaan tidak dapat diberikan hak pemiliknya kepada setiap anggota kelompok. Apabila jumlah kelompok hanya 2 orang, maka di antara kedua orang itu akan dapat dibuat suatu perjanjian yang mengatur penggunaan kekayaan tersebut secara optimal. Akan tetapi, apabila anggota kelompok semakin banyak, maka biaya untuk memperoleh persetujuan semakin besar dan mahal. 2. Adanya unsur ketidaksempurnaan pasar. Alokasi sumber-sumber ekonomi yang efisien tidak dapat diserahkan pada mekanisme pasar oleh karena adanya monopoli atau adanya usaha yang mempunyai bidang marginal yang selalu menurun dan adanya usaha yang mempunyai biaya marginal 0. Mekanisme pasar dapat melakukan alokasi faktor-faktor ekonomi secara efisien hanya pada pasar persaingan sempurna. Oleh karena hanya pada pasar persaingan sempurna terdapat kesamaan antara motivasi pengusaha dan tingkat produksi yang oleh masyarakat dianggap efisien. 3. Adanya barang publik. Beberapa jenis barang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak seorang pun yang bersedia menghasilkan atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta. Akan tetapi dalam jumlah, barang publik murni yang mempunyai dua karakteristik utama, yaitu penggunanya tidak bersaing dan tidak diterapkan prinsip pengecualian. Oleh karena itu, pihak swasta tidak mau menghasilkan barang publik murni, maka pemerintahlah yang harus menghasilkan agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. 4. Adanya pasar tidak lengkap. Suatu pasar dikatakan tidak lengkap apabila pasar tersebut menghasilkan semua barang dan jasa yang biaya produksinya lebih kecil daripada harga yang mau dibayar oleh masyarakat. Karena ada jenisnya jasa yang tidak diusahakan oleh pihak swasta dalam jumlah yang cukup,
walaupun penyediaan jasa tersebut lebih kecil daripada apa yang mau dibayar oleh masyarakat. Kondisi seperti ini yang disebut pasar tidak lengkap. Dan yang terakhir, adanya kegagalan informasi. Pada beberapa kasus, masyarakat sangat membutuhkan informasi yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Misalnya saja perakiraan cuaca. Para petani, pelaut sangat membutuhkan informasi mengenai perakiraan cuaca. Akan tetapi tidak ada pihak swasta yang menyediakan informasi mengenai perakiraan cuaca. Dalam hal ini, pemerintah harus menyediakan informasi cuaca yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk solusi dari kegagalan pasar akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Solusi kegagalan pasar. Beberapa pakar menyarankan sejumlah langkah untuk mendorong alokasi sumber daya yang efisien dan menghindari kegagalan pasar. Salah satunya adalah melalui kebijakan pemerintah. Misalnya, pemerintah dapat melarang mobil dengan usia tertentu beroperasi di pusat kota. Tujuannya adalah mengurangi eksternalitas negatif akibat polusi udara. Demikian juga, pemerintah dapat menjatuhkan hukuman bagi bisnis yang menjual alkohol kepada anak-anak di bawah umur atau yang menghasilkan limbah berbahaya. Contoh lain untuk meminimalkan kegagalan pasar adalah melalui peraturan anti monopoli. Peraturan semacam itu dapat mengurangi efisiensi akibat penggunaan kekuatan pasar oleh perusahaan. Selanjutnya, pemerintah juga dapat mengubah perilaku konsumen dan produsen melalui harga jual. Untuk produk yang membahayakan konsumen, pemerintah dapat mengurangi konsumsi dengan menaikkan pajak. Misalnya, pemerintah menaikkan pajak rokok dan alkohol untuk mencegah konsumsi yang berlebihan. Itu mengurangi dampak buruk kepada pihak ketiga yang tidak terkait. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai surplus konsumen dan juga kegagalan pasar. Bila terdapat kesalahan kata yang tidak disengaja, kami mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.